Orang berbicara atas nama Allah. Wow. Perhatikan ayat ini dengan baik-baik. Ini menjadi suatu kekuatan, salah satu firman Tuhan yang harus kita ketahui ya. Ya, yang membangun keyakinan kita, iman kita bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Ya. Yang siapa karya siapa? Karya Allah. Nah, maka sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tetapi oleh siapa? Dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Ada kata dorongan Roh Kudus, ada kata dorongan dalam bahasa pengertian dalam bahasa aslinya itu apa? Bukan dorongan, tulis aja, itu adalah firman Tuhan, tulis aja, itu bukan dari Tuhan. Bukan sekedar kata-kata seperti itu atau didorong-dorong supaya diyakinkan itu Alkitab adalah firman Allah. Bukan. Kata dorongan di sini adalah termasuk di dalam proses pemilihan siapa yang akan menulis. Nah, ketika dia menuliskan, diawasi, dikendalikan oleh Roh Kudus. Jadi benar-benar Roh Kudus berperan di dalam kehidupan penulis. Itu namanya kata dorongan. Ya. Ya, jadi itu bukan mempengaruhi, tapi benar-benar dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Ya. Jadi nubuatan dan tulisan kitab suci tidak muncul dari kreativitas manusia, bukan. Tetapi dari dorongan Roh Kudus, karena Allah sumber utamanya dan penulis manusia hanya alat yang dipakai. Sekali lagi, penulis manusia itu menjadi alat yang dipakai oleh Allah. Jadi kita lihat gambar ini ya. Ya, gambar ini Allah pengarang utama kitab suci, yaitu firman Allah yang benar. Kemudian Allah sebagai pengarang utama ya memakai manusia, yaitu penulis manusia. Jadi alat aja. Ya, jadi karena namanya alat itu bukan penentu. Kita kalau misalnya kita mau kuliah seperti ini, ada alat nggak? Ada alatnya. Alat apa? Menulis. Apakah alat tulis itu bisa menulis sendiri? Ya nggak bisa kan? Nah, atau kita ke ladang, ke sawah, ada alat cangkul. Apakah cangkul itu bisa menggunakan diri sendiri? Enggak, itu alat. Digunakan oleh siapa? Petani, kan gitu. Nah, petani. Nah, itu. Nah, dalam hal ini kita melihat alat itu sebagai sarana yang dipakai oleh Allah untuk mendengar dan menuliskan, bahkan mengajarkan. Oke. Jadi kesimpulan kita perhatikan di sini ada beberapa hal. Pertama, otoritas absolut. Artinya otoritas absolut itu jika Allah yang berbicara, maka firman-Nya tidak mungkin salah. Ya. Kalau Allah yang berbicara, maka firman-Nya tidak mungkin salah. Allah tidak pernah salah sedikit pun dalam hal berbicara tentang dirinya, tentang manusia, sempurna. Yang kedua, bukan sekedar catatan tentang Allah. Alkitab adalah di mana Allah berkomunikasi langsung dengan manusia. Alkitab adalah komunikasi langsung dari Allah kepada manusia. Jadi bukan hanya tahu tentang Allah, tentang karyanya, enggak. Tapi lewat Alkitab itu, ya kan, kalau Allah berbicara kepada kita sekarang ini, bukan lagi kita ke Gunung Semeru, ya kan, ke Gunung Kidul, ya, ke Gunung Bromo, ya, atau ke gunung-gunung yang ada di Sumatera sana. Ya kan, ke Gunung Sitoli. Nah, bukan lagi, ya. Tuhan, berfirmanlah Engkau, aku ingin mendengarkan firman-Mu. Nah, tidak lagi dengan cara-cara seperti itu. Tuhan mengatakan, ya, Pak Yuswadi, firman-Ku itu sudah ada dalam Alkitab yang sedang kau pegang itu tuh, baca aja. Nah, ya kan? Ada dulu mahasiswa kita waktu baru masuk, tapi udah lulus ini. Dia ngomong ke saya, Pak, sebenarnya saya ingin langsung ketemu dengan Tuhan, berbicara kepada saya tentang sesuatu hal, ingin mendengarkan langsung di telinga saya, seperti dia berbicara kepada Musa dan yang lain. Nah, itu. Tapi kok nggak pernah ya? Saya sudah menunggu supaya dia berfirman kepada saya, mengatakan sesuatu kepada saya. Ada saya bilang itu masih baru. Bukan dengan cara seperti itu. Tuhan sekarang itu berfirman kepada manusia itu lewat Alkitab. Kau baca itu Alkitab, minta pimpinan Roh Kudus supaya kau mengerti. Oh begitu ya. Jadi nggak ada lagi di luar Alkitab. Nah, kenapa? Karena masih semester baru kan begitu ya.
Nah, itu baru datang dari kampung. Tapi sekarang udah jadi gembala sidang di Pekanbaru sana. Hebat, luar biasa. Oke, yang berikutnya apa dikatakan oleh Walfred ini? Inspirasi berarti Allah berbicara melalui apa? Bicara melalui tulisan. Tulisan yang para nabi, tulisan para rasul, sehingga kitab suci adalah perkataan Allah sendiri. Ya. Nah, yang berikutnya adalah ya, otoritas Alkitab tidak bergantung pada gereja atau tradisi, tetapi pada Allah sebagai pengarang utama. Ya, dia nggak bergantung kepada hamba Tuhan, bergantung kepada pendeta, bergantung kepada tradisi-tradisi gereja, bukan. Sepenuhnya tergantung kepada pengarang utama. Siapa pengarang utamanya? Itu adalah Alkitab. Nah, jadi pengakuan ini tidak meniadakan peran penulis, yaitu manusia. Nah, sekali lagi, Allah bekerja secara organik melalui kepribadian, juga latar belakang, konteks historis pada saat itu, sehingga gaya dan karakter tulisan tetap terlihat jelas. Tadi katakan antara Rasul dengan Nabi itu berbeda. Nah, inspirasi sama dengan kerjasama misterius, namun harmonis. Mengapa bisa harmonis? Ya, padahal orang yang berbeda, zaman yang berbeda, budaya yang berbeda, geografis yang berbeda, latar belakang yang berbeda, kok bisa itu kan? Bisa harmonis isinya. Keharmonisan itu terjadi bukan karena penulisnya, tapi karena pengarang utamanya adalah Allah. Nah, makanya harmonis. Jadi keharmonisan itu bukan ditentukan oleh penulisnya. Ya, itu karena apa? Kedaulatan Allah dan partisipasi manusia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini berhubungan dengan penulis manusia sebagai alat yang aktif. Kalau tadi adalah pengarang utamanya adalah Allah. Jadi inspirasi tidak meniadakan peran aktif manusia, tidak. Ya, para penulis kitab suci menulis dengan bahasanya sendiri, gaya sastranya, latar belakangnya dalam konteks historis masing-masing. Ya. Nah, jadi Allah memakai penulis manusia itu untuk menyampaikan firman-Nya dengan cara yang unik, cara masing-masing. Makanya kalau kita pun nanti mau berkhotbah, ini kan lagi belajar homiletika ini, ya, melalui Pak Niko Riyadi kan gitu ya, baru pertama beliau mengajar itu, ya, homiletik. Nah, teorinya boleh kita pelajari, harus, supaya bisa membuat struktur khotbah. Tapi gaya berkhotbah itu bisa juga dipelajari, tapi kita nggak bisa seperti Gilbert Lumindong bergaya berkhotbah, ya kan? Seperti Erastus Sabdono bergaya berkhotbah, atau siapapun yang kita tahu, ya kan? Masing-masing punya gaya yang berbeda, jangan ditiru-tiru. Ada yang tiru dari cara kata-katanya, ya, penyampaiannya, teknisnya, ya kan? Bahkan pengkhotbah itu ketika sering khotbah mengangkat dia punya celana suka kedodoran, diikuti juga begitu. Kan ada tuh berdiri celananya kedodoran, diangkat, jadi berapa kali, nah diikuti juga. Kan itu ya. Jadi bukan hanya gaya bahasanya gitu ya. Nah, kita itu unik. Ya, biarkan kita tampil sesuai dengan yang Tuhan taruh di hati pikiran kita, gaya kita. Ya kan begitu ya. Jadi jangan ikut-ikutan orang lain. Di dalam hal penulis juga kita melihat di sini. Misalnya kita lihat keragaman bentuk kitab suci. Lukas misalnya. Lukas itu menulis Injil dengan gaya histografi Yunani yang sistematis. Nah, Lukas itu tema utamanya adalah dikatakan Allah Yesus Kristus sebagai manusia. Ya kan? Nah, beda lagi dengan nanti Matius Lukas, ya kan? Itu. Nah, kemudian Mazmur ditulis dalam bentuk puisi dan nyanyian ibadah. Nah, ini disebut dengan gaya poetik. Kemudian kita perhatikan lagi Paulus di zaman yang berbeda, ya, menulis surat pastoral yang penuh dengan argumentasi teologis. Udah pernah selesai membaca semua kitabnya yang ditulis oleh Rasul Paulus. Itu mulai dari setiap pasal, entah itu pasal 1 sampai pasal 3, atau pasal 1 sampai 2, atau pasal sampai 4. Kalau kitab Roma sampai pasal 11, itu dimulai dengan apa? Gayanya itu doktrin. Ya, doktrin. Pasal-pasal berikutnya baru yang sifatnya praktika. Dia mengajarkan doktrin untuk dipraktekkan begitu. Ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Gaya berbeda lagi kan? Ya. Kemudian Yohanes
Yohanes menulis dengan gaya simbolik dan reflektif. Banyak kita lihat di situ dia menggunakan perumpamaan, ya kan begitu ya. Nah, misalnya disebut dengan apa dikatakan Yesus Kristus menjadi anak domba, ya kan? Domba-dombanya mendengarkannya kata domba, padahal menuju kepada siapa? Orang percaya yang dipilihnya. Kan begitu ya. Nah, lalu kita perhatikan lagi, ya berikutnya adalah jadi fakta ini menunjukkan bahwa Allah tidak menghapuskan kepribadian manusia. Seperti apa dikatakan oleh Louis Berkhof, menyebutkan hal ini sebagai bukti bahwa inspirasi tidak menghapuskan aspek manusiawi, melainkan menguduskannya untuk tujuan ilahi. Ya. Nah, jadi Allah memakai kemampuan manusia tanpa membiarkan kesalahan untuk merusak wahyunya. Ya. Jadi konsep ini penting. Mengapa? Karena akan menjaga keseimbangan. Pertama, Alkitab sepenuhnya adalah firman Allah. Yang kedua, tetapi juga benar-benar ditulis oleh manusia dalam sejarah. Dan yang ketiga, gereja tidak boleh jatuh pada ekstrim. Ekstrim apa? Meniadakan aspek manusia. Ya, atau meniadakan aspek ilahi. Nah, ini. Nah, jadi inspirasi itu adalah tindakan Allah yang memakai manusia secara aktif dan memakai manusia sebagai alat, ya, alat untuk menyampaikan wahyunya. Nah, sekarang kita lihat peranan Roh Kudus dalam inspirasi. Roh Kudus itu menjamin kebenaran. Karena siapa? Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Ya, tidak mungkin Roh Kudus itu mengajarkan sesuatu yang keliru, salah, jahat ataupun tidak benar. Roh Kudus itu yang disebut dengan roh kebenaran, ya, menjamin kebenaran. Jadi Roh Kudus adalah agen utama dalam proses inspirasi. Ya, ia bukan hanya mengilhami penulisnya, bukan. Tetapi juga apa? Mengawasi seluruh proses penulisan. Ini tadi yang sudah dibaca di 2 Petrus 1 ya, ayat 21. Kemudian menjamin hasilnya pasti bebas dari kesalahan, yaitu naskah aslinya. Penegasannya, kitab suci dapat dipercaya sepenuhnya. Kenapa? Karena bukan hanya bicara tentang keselamatan, tapi seluruh Alkitab, ya, dituliskan maksud dari Allah itu sendiri. Ya. Sekarang kita perhatikan. Kita ini zaman sekarang ini masih butuh inspirasi atau tidak? Tentu tidak. Ya, inspirasi Alkitab sudah jelas. Sekarang ini kita adalah pembaca. Membaca, ya, apa bedanya? Orang yang menerima inspirasi yaitu penulis dengan yang membaca, ada bedanya, ada perbedaan. Kita sekarang zaman ini siapa kita? Bukan lagi penulis atau penerima wahyu Allah. Kita ini pembaca, bahkan untuk meneruskan. Bedanya di mana? Ya, banyak tulisan rohani indah, tapi hanya Alkitab dijamin Roh Kudus sebagai firman Allah yang benar. Ya. Ya. Banyak buku-buku yang sangat bagus, indah, ya, bahkan menjadi berkat, bahkan dikatakan satu buku menjadi buku favorit, ya, dibeli oleh puluhan juta orang, gitu kan? Ya, puluhan juta orang. Ya, ada buku-buku tertentu seperti itu ya. Nah, menjadi buku apa itu istilahnya itu, menjadi bintang atau apa itu, ya kan? Nah, tapi ingat, tetap Alkitab yang lebih terjamin sebagai firman, sebagai sumber kebenaran yang adalah firman. Inspirasi itu adalah karya Roh Kudus. Jadi menjadikan Alkitab standar iman dan juga standar kehidupan. Ya, Alkitab bukan sekedar buku rohani terbaik, bukan. Tetapi firman Allah diilhamkan dan dijamin kebenarannya oleh Roh Kudus. Nah, itu kalau inspirasi ya. Nah, itu keunikannya. Kalau Roh Kudus beda. Kalau membaca, kita juga membutuhkan Roh Kudus. Jadi bukan hanya penulis membutuhkan Roh Kudus. Kita pun demikian. Pada saat kita membaca, ya, menerangi hati orang percaya pada pembacanya. Yang kedua, menolong memahami dan menaati firman. Yang berikutnya, dengan firman yang kita baca sehingga mengubah kehidupan kita melalui firman. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Artinya dalam kehidupan kita, firman-Mu mengubah kehidupanku. Jadi Roh Kudus adalah sumber inspirasi, penuntun pemahaman,
dan juga mengubah kehidupan kita yang membacanya. Nah itu perbedaannya. Ya, oke, masih ada waktu kita, Bu? Masih Pak, masih ada Pak, kan jam 12.30 Pak. Oke, baik. Lalu kita lanjutkan iluminasi dan aplikasi dalam kehidupan kita. Peran iluminasi Roh Kudus. Maka yang pertama, tanpa Roh Kudus. Sekali lagi, tanpa Roh Kudus manusia tidak mungkin dan tidak mampu mengerti arti kebenaran dalam Alkitab. Mengapa sampai hari ini masih banyak orang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat? Karena Roh Kudus belum bekerja dalam kehidupannya. Itu aja sederhananya. Itu apakah itu berlaku hanya untuk non-Kristen? Oh enggak, yang menyatakan dia beragama Kristen belum tentu juga. Ya kan gitu. Tapi kalau sudah Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupannya, dia kasih mengerti, pasti dia pahami. Sekalipun tidak sempurna. Ya. Yang kedua, ya, karena kita lihat di sini manusia tidak punya kemampuan untuk mengerti firman Allah tanpa Roh Kudus, maka pada saat kita baca Alkitab harus dengan apa? Harus dengan ketergantungan kepada Roh Kudus. Jangan jadikan membaca Alkitab itu sama dengan membaca buku-buku lain. Nah, buku-buku lain ya murni kita ketika baca buku-buku teologi, apakah kita berdoa? Belum tentu. Ya, termasuk buku yang saya tulis kita baca, apakah kita Tuhan berikanlah aku pengertian supaya saya mengerti apa yang dituliskan oleh Pak Adolf ini? Belum tentu. Ya, kita langsung ke daftar isi, kita cari mana tugas di sini. Ya, oh yang ini bab ini tugasnya, langsung kita baca. Ya kan? Tapi ada juga berdoa untuk hikmat Tuhan ketika dibaca Alkitabnya, kan begitu ya. Nah, jadi tujuan akhirnya adalah firman tidak hanya dimengerti. Nah, tapi firman itu harus dihidupi dalam ketaatan. Ya, Yakobus mengatakan begitu, janganlah kita hanya pendengar-pendengar yang baik, tapi harus menjadi pelaku-pelaku juga. Jadi kesimpulan iluminasi itu adalah Roh Kudus adalah agen utama inspirasi dan pemelihara kebenaran firman Tuhan. Itu ya. Nah, itu penting sekali. Sebagai penutup di sini ayat penutup 2 Petrus 1:21 coba diulang lagi, Bu, baca. Yang di layar juga boleh. Baik Bapak. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya, ayat ini sekali lagi diingatkan ya, diingat, dimengerti. Ada dikatakan dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara. Jadi Musa berbicara bukan atas nama dirinya. Musa berbicara atas nama Allah. Yosua berbicara atas nama Allah. Ya, Daud berbicara atas nama Allah. Salomo berbicara atas nama Allah. Daniel berbicara atas nama Allah. Masuk perjanjian baru, Lukas berbicara atas nama Matius, Yohanes, siapapun yang perjanjian termasuk Rasul Paulus berbicara atas nama Allah, bukan atas nama dirinya sendiri. Ya, itu jelas sekali. Ya, oke. Sebelum ke sini, ya kita masuk dulu untuk mungkin yang mau bertanya. Ya, belum masuk ke langkah-langkah Roh Kudus dalam menggerakkan penulis ya. Kalau ada, silakan. Kalau ada, kalau tidak ada nanti saya teruskan sampai saya minum. Ya, Ibu, silakan. Mohon izin Bapak, saya mungkin bertanya Bapak. Ya. Tadi apa yang sudah Bapak paparkan bahwa Allah itu memegang otoritas yang tertinggi. Tapi saya mulai bertanya Bapak, Ya. apakah yang menjadi indikator Allah jika kita berbicara nabi-nabi seperti Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, Nabi Yeskiel? Bahkan mereka ada yang awalnya menolak, ada yang takut, ada yang bingung ketika mendapat panggilan Allah. Bagaimana indikator Allah jika memang Allah di situ berotoritas, bahwasanya walaupun nabi-nabi tersebut sempat menolak, bingung dalam panggilan Allah dengan orang-orang yang dipanggil pun, tapi akhirnya Allah mengeraskan hati mereka Bapak. Apa yang menjadi indikator Allah menurut tanggapan Bapak? Oke. Apapun yang Mic-nya Bapak. Sorry. Tadi perhatikan. Tadi kita sudah melihat apapun yang dikatakan oleh dalam Alkitab, baik dengan kata, ide, semua yang sifatnya secara umum dalam Alkitab, itu yang berotoritas, yang berkarya adalah Allah sendiri. Baik dalam hal
tadi kebenaran dalam hal kebohongan, dusta, ya kan? Nah, ketika memilih penulis, tentunya penulis itu tidak mengatakan langsung mengatakan iya, contoh Musa, ya kan? Ya, Musa kan sempat menolak. Aku tidak pandai berbicara. Pilihlah abang saya Harun. Nah, kan begitu ya. Nah itu secara logikanya Musa betul, ya kan? Ya benar. Nah itu. Nah, tapi setelah Tuhan memberikan pemahaman, pengertian kepada Musa bahwa akulah yang berbicara, kamu berbicara atas namaku, bukan atas namamu. Ya, nah, jadi Tuhan tetap tidak mengikuti usulannya Musa. Ya, diusulkan siapa? Ada nama lain, Harun, kan gitu. Bisa saja kan? Bisa saja Harun, kan gitu ya. Nah, tapi Tuhan kan berdaulat tetap atas Musa. Maka Musa tetap dipilihkan dengan bimbingan, arahan, yakinkan sehingga Musa bisa menerima. Ya kan, bisa menerima. Gitu. Nah, Musa pun pertimbangannya bukan hanya masalah pribadinya. Bukan masalah kepribadiannya, tapi melihat situasinya yang ada di sekelilingnya, yaitu bangsa Israel. Ya kan gitu. Nah, kita lihat sudah dipilih jadi penulis pun bisa melakukan pembunuhan. Ya kan? Nah, itu manusiawi kan? Nah, dia menulis tentang dirinya sendiri, bagaimana dia melakukan pembunuhan kan gitu. Nah, kita lihat itu, misalnya Yesaya juga kan sempat juga menolak. Aku enggak layak, aku ini bibir saya ini orang berdosa gitu. Katakan kata-kata orang berdosa gitu. Sempat juga. Lalu dikatakan, ya aku yang memilih, aku yang mengutus. Ya? Nah, kalau sama saja sebenarnya. Kalau mengatakan aku yang berbicara atas nama Allah melalui Yesaya, gitu kan? Saya coba Yesaya tidak mau, maka tidak ada kitab Yesaya. Nah kan? Nah, kalau Yesaya tidak mau, maka tidak ada tercatat nubuatan tentang kelahiran Yesus, penderitaan Yesus. Nah, Tuhan pun sudah tahu ketika dia memilih seorang tidak langsung ya, gitu. Ya, tidak langsung ya. Jadi proses juga itu. Tuhan tetap sabar, ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ada kata-kata yang kadang-kadang kita temukan dalam Alkitab, ya seolah Tuhan mengeraskan hati kan gitu ya, mengeraskan hati mereka gitu kan gitu. Itu bagian dari proses. Ya, akhirnya kan tidak selamanya hatinya keras gitu kan. Nah, gitu kan. Nah, itu bagian dari proses. Artinya mengizinkan sesuai dengan situasi hatinya manusia itu. Nah, kan gitu ya. Nah, jadi bukan akhirnya menjadi penutup, ditutup, ya kan? Ya, dia menutup diri supaya jangan menerima ketika Tuhan memanggilnya begitu ya. Awalnya hatinya seperti diperkenankan, suasana menolak begitu ya. Nah, ada yang langsung memang menerima, ya kan? Ada yang langsung untuk menerima gitu ya. Nah, seperti kita lihat Daniel tidak ada penolakan, ya kan? Ya, apalagi ya Esra tidak ada penolakan. Ya Nehemia tidak ada penolakan, ya kan? Nah, kita lihat ada beberapa ada yang lain tadinya menerima tapi dalam kepemimpinannya, nah akhirnya dia jatuh dalam penyembahan berhala, itu kan raja-raja yang tidak benar itu kan, gitu. Nah, jadi itu yang kita lihat. Hanya raja-raja yang benar dengan raja yang tidak benar tetap dicatat dalam Alkitab. Supaya apa? Jangan mengikuti raja yang tidak benar. Nah, ikutilah yang benar. Siapa yang benar, siapa yang tidak. Nah, itu dijelaskan dalam Alkitab, gitu. Kalau dikatakan tidak benar, mana buktinya ketidakbenaran itu? Nah, itu. Jadi seperti itu, Ibu, ya. Ya, sama seperti kita ketika kita dipilih. Saya juga dari dulu saya nggak mau jadi hamba Tuhan, nggak mau jadi pendeta, nggak mau saya, kan? Karena saya lihat ada pendeta di kampung saya itu miskinnya luar biasa, makan aja susah, ya kan? Bahkan saya temukan pada saat jadi gembala sapi, saya temukan ya mengambil sisa-sisa sagu, ya yang udah ditebang itu, lalu ada bekas tinggal paling akarnya itu diambilin. Saya tanya buat apa? Katanya buat makanan untuk babi. Ternyata setelah saya dengar yang lain bukan untuk makanan babi, untuk makanan mereka. Dari situ saya bilang saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Nah, itu saya mau jadi pengusaha saja. Maka saya sekolah jadi seorang ekonom. Waktu itu saya ambil kuliah. Nah, sekolah teologi.
tapi ternyata proses Tuhan kan begitu ya. Kalau tidak proses Tuhan berarti, seperti itu, kita nggak bisa ketemu berarti, di Bapak, hari ini ya. berarti Allah itu sebagai pemegang otoritas tertinggi memang lebih melihat kedalaman hati manusia, hati yang nabi yang akan dipilihnya ya Bapak ya. Walaupun mungkin seperti Yeremia dia menolak karena dia merasa tidak pantas. Ya. Nabi Yeskiel dia merasa bingung, Nabi Yesaya dia merasa takut. Dan berarti seperti Saul juga ketika dipilih pun menjadi raja yang akhirnya dia jahat terhadap Daud, berarti Allah memang di situ melihat kedalaman hati manusia itu ya Pak. Betul, ya? Betul. Jadi kalau manusia ada yang gagal bukan berarti Allah gagal. Misalnya Saul ya dipilih melalui Samuel kan begitu ya. Harusnya kan Daud. Ya. Nah, Saul gagal bukan berarti Allah gagal atau salah pilih. Ya kan gitu ya. Itu menjadi contoh pribadi pemimpin yang salah, yang tidak, jangan dicontoh di zaman sekarang ini. Contohlah Daud, tapi itu pun dilihat juga Daud ada juga kesalahannya ya, selain berzina membunuh kan begitu. Itu dituliskan dalam kitab supaya jangan kita mengikuti itu. Jangan terlalu santai-santai sendiri, tidak berbuat apa-apa dalam pelayanan. Seharusnya pelayanan tidak pelayanan, nah kan begitu kan, jadi jatuh dalam dosa kan begitu. Nah, jadi Tuhan tetap mengendalikan, sekalipun manusia itu awalnya berdalih, menolak, ya. Nah, ketika Tuhan memilih, nah manusia bisa mereka-reka siapa yang akan dipilih, tapi Tuhan tetap yang menetapkan, gitu ya. Ya, dalam keadaan manusia yang berdosa, ya. Jadi yang dipilih itu bukan orang yang tidak berdosa. Ya kan manusia kan sudah berdosa sejak Adam dan Hawa kan begitu ya. Kenapa kan Nabi Jadas itu tidak berdosa? Berdosa juga sekalipun Nuh. Ya, kalau kita baca Nuh itu kan seolah-olah tidak punya dosa itu dalam Alkitab kan. Apalagi Yusuf kan ada dosa. Ya kan gak ada pernah diungkapkan kejahatannya Yusuf, kejahatannya Nuh dalam Alkitab kan gitu. Nah, apakah mereka tidak orang berdosa? Enggak, tetap juga orang berdosa. Memang keturunan dari Adam ya kan begitu ya. Oke. Baik. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Biasanya Amang Sirait ini yang suka menanya ini. Pak Iswadi. Atau Pak Iswadi. Pak Lumumba dulu, Pak Lumumba kata udah buka itu volume itu. Suara itu buka suara. Ya, silakan Pak Lumumba. Berikutnya Pak Iswadi. Belum ada pertanyaan Pak. Cuma ada lapar. Ya, mulus-mulus saja Pak ya, lancar ya. Tidak ada yang bergejolak di hati Pak ya. Ya. Pak Iswadi mungkin. Oke, sambil menunggu pertanyaan. Jadi gini, berharap dengan mengikuti mata kuliah biologi ini ada pemahaman-pemahaman yang kurang tepat atau yang keliru selama ini tentang Alkitab. Ya, melalui biologi ini kita bisa diberikan suatu dasar pemahaman yang baik dan benar kan begitu ya. Sekalipun dengan keterbatasan waktu, dan saya juga dulu punya pemahaman yang sama ya, yaitu Alkitab itu hanya tulisan saja dan itu tidak ada bedanya dengan buku-buku yang lain, itu kan. Ini pemahaman yang sama dulu sebelum belajar Alkitab, belajar teologi kan begitu. Nah itulah sebabnya kita nggak pernah baca Alkitab, bahkan malu bawa Alkitab ke gereja kan, malu. Nah dulu saya untuk ibadah di gereja itu ya, Alkitab itu saya bungkus pakai koran supaya jangan dilihat orang. Kenapa? Karena ada teman-teman yang di jembatan itu duduk-duduk di belakang di jembatan itu, kita lewat, nah mau ke gereja, si tua lewat, pendeta lewat, katanya begitu. Wah, nah jelek-ledekin, nah kan gitu. Ya, nah itu memang ada orang-orang yang tidak ke gereja itu teman-temannya, seperti itu ngomongnya. Sehingga saya malu, udah saya bungkus saja Alkitabnya dengan koran. Gitu kan? Lalu yang kedua, aduh, pada capek-capek ini bawa Alkitab. Saya sembunyikan di mana? Saya sembunyikan, kebetulan gereja itu dekat dengan pemakaman yang ada saungnya. Nah, saya tinggalin di situ. Nanti setiap hari Minggu mau ibadah saya ambil. Coba itu. Nah, kenapa? Kalau saya pemahaman Alkitab itu adalah firman Allah, saya tidak akan mungkin lakukan itu. Begitu. Coba kita ini jujur aja. Kalau beribadah di gereja, ketinggalan Alkitab, kita kejar nggak? Ya, heboh nggak kita? Tapi coba ketinggalan handphone,
waduh handphone saya ketinggalan, langsung cantap gas lagi, belok gitu kan, nah katakan, nah belok nancap goni, dulu luar biasa ini, handphone mahal itu, aduh bagaimana ini, mudah-mudahan tidak ada yang ngambil, udah coba ketinggalan Alkitab, biasa-biasa aja kan, ya kalau mau diambil orang udah sudah bertobat kan gitu, itu bahasa kita kan gitu, ya, nah itu, coba itu kan, ini, tapi kalau itu Alkitab saya ada pernah ketika naik pelayanan naik bajai, ya belum punya motor, belum ada mobil, naik bajai, itu Alkitab sudah sekian lama saya pakai waktu kuliah sampai saya menjadi pelayan, itu Alkitab yang saya pakai, jadi saya sudah sangat cinta dengan Alkitab itu. Kenapa? Karena selain dia mengalah firman Allah, banyak yang sudah saya tanda-tandain di situ. Ada kita bicara apapun sudah ingat gitu kan. Ketinggalan di apa namanya di bajai. Nah, bagaimana kita mau cari bajai banyak banget, warnanya pun sama kan gitu kan. Nah, kalau taksi kan mungkin ada nomor yang berbeda kan gitu. Nah, kalau taksi yang benar biasanya dihubungi kita kan gitu, atau kemana dititip ke mana itu ke posnya kan gitu, atau di mana dia punya pool kan bisa kita kejar di pool itu. Nah, kalau bajai, nah saya rasa Tuhan, aduh gimana, akhirnya pakai Alkitab yang baru lagi, mulai lagi dari nol, pergumulan membuka pun udah lengket-lengket. Ketika orang lihat katanya STH, tapi baca Alkitab aja, buka Alkitabnya susahnya. Nah kan begitu, karena Apalagi masih lengket-lengket. Kita baca-baca. Nah, orang udah selesai buka, nah kita belum selesai, masih bergumul kan begitu. Tapi kalau udah Alkitab yang sudah kita bolak-balik baca, itu udah gampang sekali bukanya. Nah kan begitu. Nah itu ya. Itu hal praktis sebagai pandangan kita atau keyakinan kita, bukan hanya sekadar pandangan, keyakinan kita Alkitab itu firman Allah. Ya, pernah nggak Pak Isodi ketinggalan Alkitab di gereja? Ya, pernah? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Ya, belum pernah. Atau pernah nggak bawa Alkitab ke gereja malu? Pernah, Pak. Oh, pernah. Ya itu ya. Nah, itu. Nah, tadi itu tahu nanti kita ini orang Kristen, aduh, udahlah ya kan, nggak usah, nanti malu kan begitu. Itu karena belum mengerti apa itu Alkitab. Tapi kalau kita udah mengerti Alkitab, ya, bukan juga pamer-pamer, ini Alkitab, bukan juga begitu. Tuhan gitu, ya. Oke, baik. Ada lagi? Tidak ada, waktu kita masih ada, Bu? Sudah habis, Bapak. Sudah habis. Ya, berarti kita. Tapi kalau ada yang bertanya boleh, Pak. Oke, baik, silakan. Ya, sebelum kita tutup dalam doa, kalau ada yang bertanya silakan, boleh ya.